Masih bersama saya Ruli Kurniawan di Ekono Mike. Oke. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi bertajuk 8 plus 4 plus 5 dengan total anggaran 16,23 triliun rupiah untuk semester 2 2025. Sayangnya paket tersebut dinilai kurang tepat sasaran membantu kelas menengah dan diproyeksi hanya menyumbang 0,15% pertumbuhan ekonomi jika efektif dijalankan. Program stimulus semester 2 ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat, mendukung UMKM, sektor padat karya, dan penyerapan tenaga kerja. Dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada akhir tahun. Secara struktural, angka 8 merujuk pada 8 program akselerasi di 2025, seperti magang berbayar untuk 20.000 lulusan baru dengan uang saku setara UMP selama 6 bulan, bantuan pangan beras 10 kg untuk 18 kota 3 juta keluarga rentan, diskon iuran BPJS untuk pekerja informal seperti ojol, dan insentif pajak PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM. Kemudian, angka 4 merujuk pada program lanjutan ke 2026, termasuk perpanjangan insentif pajak untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Sementara angka 5 mencakup inisiatif penyerapan tenaga kerja, seperti operasional Koperasi Desa Merah Putih, revitalisasi tambak pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Diharapkan hal-hal itu menciptakan ribuan lapangan kerja di sektor perikanan dan perkebunan rakyat. Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Fakrul Fulvian menyoroti stimulus ekonomi seharusnya yang bisa meningkatkan lapangan kerja. Yang dibutuhkan sama kelas menengah pada dasarnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu hanya akan bisa muncul kalau prospek ekonominya clear, langkah awal sudah dilakukan, langkah awal ya likuiditas ditambah, ada spending untuk ke bawah, yang berikutnya harus dimunculkan itu adalah kebijakan untuk merevive lagi industri. Proteksilah industri yang harus diproteksi dan mendatangkan banyak tenaga kerja. Ekonom Fahrul menghitung, jika stimulus ini benar berjalan, maka ada tambahan 0,15% dari PDB bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 2025. Ada target 5,2% yang ingin dicapai dengan hadirnya stimulus ekonomi di akhir tahun 2025 ini. Dan untuk mengelaborasi semua, saya juga ditemani oleh beberapa narasumber yang luar biasa. Yang pertama, kita panggil on stage Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fitra. Silakan Bang. Thank you so much. Terima kasih. Silakan Bang, sini Bang. Dan berikutnya sudah ada Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI dan masih bersama kita juga. Silakan Bang. Maulana, thank you so much. Silakan sebelah sana Bang. Mbak Fitra boleh sebelah sini Bang, mohon maaf. Saya sini. Siap, saya di sini. Oke, siap. Dan sudah juga Bang Rifki di sini juga. Nggak menggantikan posisi anchor nih. Katanya sama. Siap. Oke, Bang Fitra, Pak Maulana, Bang Rifki, kita akan bahas terkait dengan stimulus ekonomi. Karena beberapa tadi ekonom juga menyatakan bahwa sebenarnya namanya cuma sedikit nih kalau ini benar-benar efektif dilakukan atau berjalan sesuai dengan pengawasan yang ada. Saya mungkin ke Bang Fitra terlebih dahulu Bang. Kalau dilihat ini kan sejak Pak Menteri baru dilantik, hanya dalam hitungan hari tiba-tiba keluar stimulus stimulus ekonomi seperti ini. Ini terlalu cepatkah dinilainya gitu? Apakah cuma untuk ad hoc saja ataukah memang sebelumnya ada perencanaan yang matang nih? Atau memang ini hanya melanjutkan insentif ataupun stimulus yang sudah ada sebelumnya? Ya, jadi kalau kita lihat timeline-nya, di kuartal 1 ada stimulus 30 triliun. Di kuartal 2 ada stimulus lagi 24,4 triliun. Dan kuartal 3 ada 16,23 triliun. Dari situ ada keberlanjutan. Yang kedua adalah ini bukan hanya angkanya, tapi bagaimana angka itu mampu menyentuh sektor-sektor prioritas. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah menjadi ecosystem enabler, bukan menjadi pemain. Kemarin teman-teman ekonom termasuk Mas Rifki juga menyatakan tuntutan ya bagaimana pemerintah itu jangan terlalu dominan ya di sektor-sektor ekonomi. Maka itulah yang dilakukan, tidak terlalu dominan, hanya dipantik sedikit saja. Menurut Richard Thaler ini namanya nudge ya untuk bisa memantik konsumsi dan juga bisa memantik aktivitas ekonomi. Nah, makanya itu juga yang dilakukan sebagai bagian yang juga tidak lepas dari kemarin juga ada aksi penempatan 200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya diparkir di Bank Indonesia masuk ke sistem perbankan nasional. Tetapi itu saya tidak cukup karena permasalahan adalah pertumbuhan kredit kan
tidak terlalu baik. Kenapa? Karena sektor realnya Demand-nya juga tidak kurang jalan. sebenarnya. Nah, makanya itu yang kemudian diintervensi oleh pemerintah melalui sektor-sektor yang dianggap cukup signifikan untuk menghela pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari 8 itu, fokusnya ke ekonomi kreatif, ya, tempatnya Pak Maulana, terus ada infrastruktur, dan juga sebagai semesta dari ekonomi kreatif itu, di dalamnya juga ada gig ekonomi dan juga mitra pengemudi, itu juga masuk ke sana. Baik, baik. Ada sektor coba dikejar di sana. Saya coba ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bang Rifki, sudah setuju kalau dibilang ini sebagai pemerintah sebagai ekosistem enabler sebenarnya? Beberapa poin memang sudah menyasar apa yang menjadi isu yang ada saat ini. Misalnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, lalu juga kemudian mendorong sektor-sektor yang harusnya bisa lebih produktif. Tapi memang ini layaknya sifatnya itu adalah stimulus tadi seperti yang disampaikan Bang Fitra, ini menjadi pemantik awal gitu. Nah, pemantik ini kan kita sudah lihat beberapa kali dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun. Tiga kali udah dibilang sama sekarang. Betul. Nah, ini memang dampaknya kalau kita lihat secara historis positif. Kita ingat di awal tahun ada pemberian diskon tarif listrik itu juga cukup berdampak positif. Tapi kita ingin ke depannya adalah punya struktur perekonomian yang bisa tumbuh sendiri tanpa adanya insentif, tanpa adanya stimulus. Jadi isu-isu struktural juga perlu terus diadres di samping memberikan insentif dan stimulus terhadap berbagai sektor perekonomian tersebut. Fundamennya, pondasinya juga harus menjadi concern luar biasa di sana. Berbicara dengan pondasi ataupun juga hal yang lebih mendasar, PHRI sendiri, Pak Maulana melihatnya seperti apa dari sisi industri kreatif gitu? Apakah stimulus yang diberikan pemerintah ini ada dibilang untuk pekerja padat karya dan juga di sektor pariwisata dengan pegawai dengan gaji di bawah 10 juta itu PPh-nya dari kocek negara? Cukup membantu dari sektor? Ya, sebenarnya stimulus yang diberikan pemerintah ini memang jadi angin segar ya, khususnya tenaga kerja. Apalagi kalau kita bicara daya beli. Nah, namun ada namunnya, tapi ya di saat ini memang yang jadi masalah kita di sektor pariwisata, apalagi nanti sektor pariwisata ini kan dia, kalau kita bicara hotel tuh dia punya ekosistem. Rantai pasoknya banyak di belakang. Yang tadi dibahas masalah UMKM segala macam. Kendala di sektor pariwisata itu kan sekarang kehilangan pasar. Pasar yang cukup besar. Nah, dengan kehilangan pasar, tentu mereka harus melakukan efisiensi besar-besaran juga untuk bertahan operasionalnya. Satu yang dia nanti tidak dapat menikmati stimulus dari pemerintah tadi adalah daily worker kami itu, karena kita udah nggak nyerap dia. Karena pasar kita hilang, jadi kita nggak menyerap daily worker mereka. Yang kedua, tenaga kerja kita yang ada, current tenaga kerja kita yang ada, itu mungkin bekerjanya cuman sebulan tuh 2 minggu, jadi nggak full mereka mendapatkan ini. Kemudian ada satu yang unik di sektor pariwisata khususnya hotel restoran tuh, mereka setiap karyawan itu penerima uang servis yang diambil dari komponen tarif hotel. Kamar per kamar. Jadi karena okupansinya drop, untuk semester 1 kita bacanya data BPS itu udah minus 3,5% ya, compare to semester 1 di 2024. Berarti take home pay mereka dari dengan total uang servis itu juga udah berkurang. Jadi makanya kami sangat berharap mungkin pemerintah juga berpikir untuk kedepannya bagaimana mengantisipasi pasar ini, sehingga memang benar-benar tenaga kerja ini bisa mendapatkan positif plus dari yang dikasih oleh pemerintah itu. Mbak Fitra, kalau tadi melihat apa disampaikan oleh Bang Rifki dan juga Pak Maulana gitu, bahwa kalau dilihat ini hanya untuk menambah daya beli gitu dari pekerja yang sudah ada gitu, tapi tidak membreakdown gitu ya, memperbaiki fundamennya sebenarnya yang dibutuhkan. Anda melihatnya seperti apa? Memang arahnya ke sana sejauh ini? Iya betul. Jadi tentunya kita melakukannya secara bertahap ya. Jadi kalau kita belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh negara lain, Abenomics ada 3 arrows ya, monetary easing, fleksibilitas moneter, yang kedua adalah fiscal stimulus. Yang ketiga adalah structural reform. Nah, 2 ini akan menjadi tidak relevan kalau tidak dilakukan yang terakhir. Makanya perbaikan fondasi institusional itu menjadi salah satu bagian yang tidak kalah pentingnya. Dan kalau Mas Ruli cermati dari paket 8 plus 4 plus 5 itu, di bawahnya juga ada penjelasan bahwa pemerintah juga akan membuat tim akselerasi program. Yang mana tugasnya adalah monitoring, evaluasi, dan debottlenecking. Nah, kalau ingat debottlenecking itu adalah istilah yang sangat familiar dulu di zamannya Pak SBY. Ya, dulu ada paket-paket stimulus sampai 16 ya. Dan itu Pak
Pak Purbayudi itu juga berada di sana pada saat itu untuk melakukan aktivitas di bottlenecking, dibawa ke sini, yang sekarang jadi ketuanya Pak Menko, Pak Purbaya itu jadi wakil ketuanya. Jadi dalam hal ini tidak hanya menjalankan atau mengeluarkan programnya, tapi how to menjalankannya dan how to kemudian melepaskan sumbat-sumbat ya yang membuat semua program prioritas itu mandek, itu yang menjadi PR selanjutnya. Sejauh ini kira-kira sumbat-sumbat itu seperti apa saja yang berhasil diidentifikasi oleh teman-teman? Ya, yang paling kelihatan, yang paling kentara adalah bagaimana serapan anggaran itu sangat terbatas. Nah, ini yang kemudian diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian anggaran kemudian dikucurkan, tetapi kemudian tidak terserap. Itu kan menjadi idle resources dan pada akhirnya akan diparkir lagi ya ke sistem moneter. Nah, ini yang kemudian ingin dihindari karena itu adalah ongkos moneternya cukup besar. Makanya yang paling penting adalah bagaimana anggaran diserap secara cepat dan itu aktivitas di bottlenecking menjadi paling krusial. Baik, Bang Rifki. Struktural reform menjadi sesuatu yang penting di sini gitu ya. Anda melihat dengan adanya kucuran ini akan memperbaiki struktural reform di Indonesia karena lihat tadi fundamental menjadi sesuatu yang sangat penting di sini. Ya, saya sepakat dengan Bang Fitra ya bahwa berbagai bentuk kebijakan itu akan menjadi kurang relevan atau bahkan tidak relevan tanpa ada structural reform. Ini kan kita melihat semuanya bentuknya masih insentif dan stimulus. Tapi mungkin satu hal yang kita perlu apresiasi adalah bahwa kemarin juga pemerintah sudah meluncurkan adanya deregulasi dalam bentuk penurunan TKDN. Nah, ini salah satu bentuk structural reform yang bisa memudahkan iklim usaha dan investasi. Tapi masih banyak PR-PR lain. Mungkin salah satu hal yang perlu di-highlight di sini adalah rendahnya kepastian hukum dan penegakan hukum. Jadi memang praktik misalnya rent seeking activity, premanisme ini pun juga masih sangat tinggi. Ini bukanlah hal yang membutuhkan regulasi baru, bukanlah hal yang membutuhkan paket baru, tapi implementasi di lapangan yang perlu diperkuat. Jadi memang mungkin bentuknya nggak akan dalam bentuk pengumuman paket baru atau apa, tapi kita perlu lihat di lapangan ini bahwa iklim usaha itu bisa kondusif, bisa safe, dan orang bisa melakukan usahanya dari sisi private itu level playing field-nya sama dengan ya, swasta lain maupun juga dengan state actor yang ada di market tersebut. Pak Maulana, ada playing field di sana kita coba dibahas itu. Sebagai orang yang bergerak di bidang industri kreatif, perhotelan, opera gitu ya. Apakah Anda melihat bahwa sektor Anda itu menjadi sektor yang tidak begitu terlihat gitu ya, kalau melihat dari strukturnya itu adalah pasti yang diinginkan dari teman-teman dari PHRI adalah udah turn down kebijakan terkait dengan pengetatan anggaran supaya industri emas bisa bergerak di sana. Pertama sebenarnya kalau secara umum kita sepakat ya dengan program pemerintah masalah efisiensi ya. Itu ada satu yang salah di dalam sana, tapi memang kita juga harus memahami situasi, kondisi atau karakter dari setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Berbeda. Bahwa mereka itu mayoritas bisa di atas 70% ya, itu kan statement pemerintah, itu masih tergantung dari anggaran pusat. Kemudian yang kita harus sama-sama sepakati, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa 5 besar kontribusi PAD itu dari pajak yang dari pariwisata, ada hotel, restoran, hiburan. Nah, tentu dengan kondisi yang terjadi saat ini, pasti daerah pun akan kena, bukan hanya pelaku usaha hotel restoran itu sendiri. Dan itu tadi saya bilang situasi ekonomi di daerah itu pasti akan sangat-sangat sulit. Apalagi kalau kita bicara di luar Pulau Jawa ya. Kalau di pariwisata itu kita bisa baca perjalanan wisatawan asal dan tujuan. Itu pasti paling besar di Pulau Jawa. Kalau yang lain tuh kecil. Nah, sekarang sementara itu kalau kita lihat pergerakan ini kan pergerakan tuh butuh ada transportasi dan seterusnya. Nah, tadi kembali lagi masalah structure ini. Ini kita melihat tadi saya sepakat sih sebenarnya juga dalam situasi ini tadi kan ada stimulus ya. Tadi masalah deregulasi itu menjadi poin penting banget gitu loh. Karena ini yang menjadi masalah itu satu tadi saya sepakat masalah pengawasan. Nggak perlu peraturan baru sebenarnya. Pengawasan, kalau saya ambil contoh lah, isu akomodasi liar, itu kan pengawasan sebenarnya. Izinnya sudah ada, tapi pengawasan di level daerah itu seperti apa gitu kan. Nah, deregulasi itu juga kalau kita perhatian juga banyak sekali sekarang semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu justru nggak terwujud. Karena setiap kementerian lembaga berbondong-bondong membuat program sertifikasi yang mahal. Nah, ini hal ini kayaknya mesti menjadi pertimbangan pemerintah untuk ke depan untuk supaya kita high cost ekonomi itu tidak sampai
mendasar sehingga menjarah kepada pelaku usahanya itu. Ya, bagaimana sebenarnya dari Mbak Fitra gitu menjelaskan dengan dana jumbo 16,23 triliun ini benar-benar bisa terdistribusi dengan baik sampai ke daerah. Seperti apa kira-kira pengawasan dan nanti implikasinya seperti apa. Tapi sebentar lagi kita akan break terlebih dahulu, tetap di Ekonomi.